Halo teman-teman, berjumpa dengan saya Veronica Kristiani. Kadangkala kita sering merasakan gak percaya diri, kita merasa insecure. Karena apa? Karena kadangkala kita melihat orang lain itu lebih bagus daripada kita. Kita melihat orang lain tuh lebih pintar, lebih cantik, kayaknya lebih bahagia daripada hidup kita. Dan merasa bahwa hidup kita kayaknya kok gak sempurna, ya beda sama orang lain. Nah, kalau sudah berada dalam kondisi insecure, gak percaya diri, rasanya kita malas mau ngapa-ngapain, rasanya kita gak termotivasi, rasanya kita pengen lari di suatu tempat yang gak ketemu orang lain karena betul-betul merasakan insecure, merasa tidak percaya diri, merasa bahwa diri gak berarti. Nah, apa sebetulnya penyebabnya insecure? Yang pertama, kadangkala kita terlalu fokus pada kritik-kritik orang lain atau hal-hal yang orang lain katakan gak baik tentang diri kita. Kadang-kadang kita terlalu membesar-besarkan apa yang orang lain katakan tentang diri kita. Padahal sebetulnya kita juga punya kelebihan. Tapi kalau orang lain mengkritik, orang lain bilang, aduh kamu jelek, kamu kayaknya gak bagus, atau pendapatmu kayaknya gak tepat, kita langsung down dan merasa bahwa aduh kayaknya betul ya saya nggak bagus ya, aduh kayaknya saya banyak banget ya kekurangannya ya. Dan kita terlalu membesar-besarkan itu di pikiran kita. Kemudian kita ingin agar orang lain menyetujui semua yang kita lakukan. Kita ingin melakukan sesuatu dengan sempurna. Padahal kenyataannya, mana ada sih orang yang bisa melakukan itu dengan sempurna? Mana ada orang yang bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik? Jadi kadangkala kita melihat hal-hal yang kurang terus dari diri kita. Kalau misalnya ada kesalahan kecil, orang lain bilang kamu tuh salah loh, kamu tuh nggak bener loh, langsung kita merasa bahwa runtuh semuanya. Kita merasa bahwa hidup kita kayaknya nggak berarti lagi. Nah, setelah itu kita menganggap remeh hal-hal yang menjadi kelebihan kita. Padahal kita punya sejumlah kelebihan dan yang dilihat adalah kelemahan kita. Maka semakinlah kita terpuruk, semakin kita merasa tidak percaya diri, semakin kita merasa insecure. Karena fokus kita pada hal-hal yang buruk dan hal-hal yang negatif pada diri kita. Bila teman-teman merasa insecure dan kemudian merasa nyaman dengan kondisi itu, ya silakan saja. Gak semua orang sebetulnya mau keluar dari kondisi insecure. Bilangnya memang aduh saya gak nyaman dengan kondisi ini. Tetapi gak mudah untuk membawa orang, atau mungkin diri Anda merasa kayaknya gak mudah juga untuk melakukan sesuatu supaya saya lebih percaya diri. Nah, tetapi pasti banyak teman-teman yang mau berusaha, mau berupaya untuk bisa percaya diri, untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, yang perlu dilakukan adalah teman-teman bisa menerima diri apa adanya, atau yang disebut self-acceptance. Yang pertama adalah pahami kelebihan dan kekurangan diri. Dan akui juga kelebihan orang lain. Setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Orang lain pun juga punya kelebihan dan kekurangan. Hanya saja kadangkala kalau bagi diri kita kadang hanya melihat hal-hal yang negatif. Walaupun kita punya segudang kelebihan, tapi kita anggap itu normal, itu kan memang sudah seharusnya. Padahal itu kan sebetulnya butuh upaya juga, butuh latihan juga. Nah, makanya kita perlu catat, perlu buat list atau buat daftar apa yang menjadi kelebihan kita. Dan kemudian buat daftar juga apa yang perlu kita kembangkan. Bukan kekurangan, ya kekurangan itu sebetulnya bisa diperbaiki. Tapi kita mau nggak membuat apa hal-hal yang perlu kita kembangkan dan kita berusaha untuk melatih supaya kita bisa menghilangkan atau mengurangi hal-hal yang menjadi kekurangan kita. Paling tidak kita bisa tetap bermanfaat dan berberdaya guna buat diri kita dan orang lain. Nah, ketika kita mau mengakui
kelebihan dan kekurangan kita, kita biasanya juga bisa menerima kelebihan orang lain. Di situ kita akui kalau memang orang lain punya kelebihan. Jangan sampai kita iri, waduh orang lain punya kelebihan, kok bisa sih kayak begitu, kok orang lain seperti itu, jangan-jangan dia banyak cara nih yang dia lakukan yang buruk dan sebagainya. Kalau memang kita lihat bahwa kita belum mampu di situ dan ternyata orang lain punya kelebihan di situ, justru kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa tanya apa yang dia lakukan sehingga dia punya kelebihan itu, sehingga dia mampu untuk melakukan itu. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita, juga menerima orang lain, kita akan mudah untuk lebih berkembang dan berdaya guna. Setelah itu, tips yang kedua, lakukanlah hal-hal yang bermanfaat dan memberdayakan diri kita, dan juga bisa membuat diri kita bahagia. Tentunya kalau kita mau melakukan sesuatu dengan bahagia, tentunya adalah hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang bisa memberdayakan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kita melakukan sesuatu bahagia tapi merugikan orang lain. Nah, makanya kalau misalnya kita sudah tahu tentang kelebihan kita, kita buat satu hal atau satu perilaku, atau mungkin ada tujuan-tujuan tertentu kita buat, kira-kira perilaku-perilaku mana yang kita perlu tingkatkan dan kemudian itu bermanfaat buat orang lain. Misalnya teman-teman ada nggak satu hal yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain atau memberikan informasi-informasi yang bisa membuat motivasi bagi orang lain, atau hal-hal banyak sekali di dunia ini yang memang kita bisa lakukan dan itu bermanfaat buat diri kita dan orang lain, dan akhirnya bisa membuat kita bahagia. Karena sebetulnya kebahagiaan itu bisa terjadi ketika kita melihat orang lain bahagia. Tapi tentunya kita juga perlu diri kita bahagia dulu untuk bisa membahagiakan orang lain. Makanya jangan ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Misalkan orang lain gak setuju dengan apa yang Anda lakukan, tapi Anda yakin bahwa apa yang dilakukan bermanfaat, ya sudah, lakukan saja teman-teman, gak usah ragu. Sesuatu hal yang memang positif dan memang bermanfaat, pasti jalannya akan lebih lancar, jalannya akan dimudahkan. Walaupun ya sebetulnya lancar atau tidak kadang-kadang juga tergantung situasi ya. Kadang-kala mungkin ada batu sandungan, tapi setidaknya di situ ada proses belajar yang dapat kita pelajari, yang dapat kita pahami, sehingga kita akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Kita akan merasa bahwa bangga pada diri kita dan kita melihat bahwa ternyata saya mampu ya melakukan hal-hal yang bermanfaat ini. Nah, makanya tetap lakukan hal yang bermanfaat dan berdaya guna bagi diri kita dan orang lain. Tips yang ketiga, lakukan self-talk di dalam diri kita. Self-talk itu seperti kita berbicara ke diri kita sendiri. Kadang-kala tidak disadari, kita sering berbicara pada diri sendiri. Nah, masalahnya kita berbicaranya itu kontennya itu negatif atau hal-hal yang memberdayakan. Kadang-kala kita sering banget menghujat diri sendiri. Kayak misalnya, aduh kayaknya gak bisa nih, aduh kayaknya saya gak bisa nih, kayak saya sial nih, kayak saya gak mampu dan sebagainya. Nah, betul-betul kita sadari, kita ciptakan self-talk yang memberdayakan diri kita sehingga kita bisa menerima diri kita. Contohnya, saya menerima diri saya meskipun saya belum dapat melakukan hal itu. Misalnya gitu, kita omongin aja dalam diri kita, nggak apa-apa, kamu baik-baik aja kok walaupun kamu belum bisa melakukan hal itu. Nah, kemudian bisa juga self-talknya, misalnya saya bangga terhadap diri saya meskipun pada waktu itu saya belum melakukan tugas-tugas saya dengan sempurna. Gak apa-apa, memang segala sesuatu itu ada proses belajar. Jadi kalaupun memang belum mengerjakan dengan sempurna, tidak masalah.
Nah, kalau kita sering berbicara pada diri kita, menciptakan self-talk yang memberdayakan, kita akan lebih bisa menerima diri kita. Kita akan lebih bisa memberdayakan diri kita. Kita akan lebih melihat bahwa diri kita itu baik-baik saja. Diri kita punya satu hal yang bisa kita banggakan, punya kelebihan, sehingga kita dapat tetap percaya diri dan menjalani kehidupan kita dengan bahagia. Demikian teman-teman, hal-hal yang kita bisa bicarakan tentang penerimaan diri, tentang self-acceptance. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah dengan setia menonton video saya. Saya terbuka terhadap komen-komen dari teman-teman, bisa melalui komen di YouTube ataupun di Instagram, atau mungkin teman-teman boleh kasih review atau kasih komentar atau kasih masukan hal-hal yang membuat teman-teman pingin saya membawakan konten seperti apa. Atau misalnya teman-teman punya masalah atau punya kesulitan, dan mungkin bisa saja dari konten-konten YouTube ini nanti saya sampaikan dan saya share sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.